Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Paulus Parianto. Kita ketemu lagi melanjutkan materi pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat hukum, penggolongan-penggolongan hukum. Pada saat ini kita akan melanjutkan tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia secara nasional, ya. Nah, tata urutan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut. Yang tertinggi di Indonesia tentunya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ya. Yang kedua ada ketetapan MPR, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, lembaga tinggi yang ada di Indonesia, MPR, ya. Yang berikutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini dibuat merupakan hasil kerjasama antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ya, yang diajukan melalui proses dari mulai rancangan, pembahasan sampai dengan penetapan antara legislatif dan eksekutif. Yang berikutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, ya, dalam hal ini itu dibuat untuk kepentingan jalannya pemerintahan, ya, untuk mendukung jalannya pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Dalam hari ini kalau pemerintahan itu adalah oleh lembaga eksekutif. Yang berikutnya adalah ada peraturan presiden, ya. Peraturan presiden berarti ini merupakan hak yang dimiliki oleh presiden untuk membuat peraturan-peraturan tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Dan tentunya dan semua aturan ini dibuat untuk kepentingan masyarakat dan tidak hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu, ya. Yang berikutnya ada peraturan daerah atau peraturan provinsi, yang dalam hal ini itu dibuat oleh pemerintahan eksekutif di level provinsi atau oleh gubernur, ya. Yang berikutnya ada peraturan daerah di level kabupaten atau kota, ya. Biasanya di sini ada bupati atau wali kota yang bertanggung jawab atas aturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat di wilayah kota atau kabupaten tersebut. Tentunya peraturan-peraturan tersebut sudah dikonsultasikan atau sudah dibahas bersama dengan lembaga legislatif. Nah, ini adalah tata urutan perundang-undangan nasional kita. Yang berikutnya kita akan membahas tentang sistem peradilannya, ya. Hakikat dari sistem peradilan nasional, ada macam-macam lembaga peradilan, ada tingkatan, dan ada alat kelengkapan dari lembaga peradilan di Indonesia. Ada apa saja, ya? Yuk kita lanjutkan. Yang pertama adalah tentang apa itu sistem peradilan nasional, ya. Definisinya adalah sebagai berikut. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat di suatu negara, ya. Jadi bagaimana proses dijalani itu ada di dalam lembaga peradilan, mulai dari seseorang, misalnya contohnya dianggap sebagai tersangka dan ditetapkan menjadi dari mulai tersangka, terdakwa, terpidana, ya. Jadi bagaimana proses itu semua dilalui itu merupakan rangkaian proses di dalam proses pengadilan, ya. Yang mendasari dari lembaga peradilan di Indonesia tentunya satu ada Pancasila, yang kedua dalam UUD 1945 dan undang-undang yang berkaitan, ya, undang-undang tertentu yang misalnya mengatur tentang pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer dan sebagainya, ya. Ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal itu. Yang berikutnya kita akan melihat tentang macam-macam lembaga peradilan di Indonesia, ya. Yang pertama ada klasifikasi lembaga peradilan nasional. Yang kedua ada tugas dan kewenangannya, ada lingkup peradilan militer dan ada lingkup peradilan tata usaha negara, ya. Itu macam-macam peradilan yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat klasifikasi lembaga peradilan nasional. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu ada Mahkamah Konstitusi, ya. Tugas dan kewenangan dari MA adalah sebagai berikut.
yaitu mencakup lingkup peradilan umum, itu mulai dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu ada di level kabupaten atau kota, ada pengadilan tinggi itu ada di provinsi, dan ada Mahkamah Agung. Nah, sedangkan lingkup peradilan agama itu ada pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan ada Mahkamah Agung berkaitan dengan persidangan tentang agama, ya. Yang berikutnya ada lingkup peradilan militer. Ada pengadilan militer pertempuran, lingkungan peradilan militer, pengadilan militer tinggi, dan ada pengadilan militer utama, ya. Jadi hampir sama dari tingkatannya, dari mulai yang negeri, tinggi, sampai dengan yang utama kalau di dalam pengadilan militer. Yang berikutnya ada pengadilan tata usaha negara, yaitu yang mengatur tentang perihal usaha-usaha negara, dan jika terjadi sengketa atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, makanya akan diproses melalui peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara juga ada pengadilan tata usaha negara atau di level negeri atau provinsi, ada pengadilan tinggi tata usaha negara, dan berujung pada Mahkamah Agung. Yang berikutnya kita lihat tingkat peradilan nasional, ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat kasasi, ya. Disebut dengan tingkat pertama itu berarti berada pada wilayah kabupaten tadi, ya, atau kota, dibentuk atas keputusan presiden. Yang kedua ada level pengadilan tingkat kedua, yaitu di pengadilan tinggi atau di provinsi. Disebut juga pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding, karena sudah melalui proses pada tingkat negeri. Yang berikutnya adalah pada tingkat kasasi oleh MA, yaitu merupakan puncak peradilan di Indonesia, dan yang memutuskan permohonan dari kasasi. Apakah keputusan yang diajukan dari pengadilan tinggi ini MA mau menerima atau tidak, itu nanti ada hak dan kewenangan dari MA. Alat kelengkapan lembaga peradilan tadi sudah disebutkan, ada MA, ada peradilan umum, peradilan agama, Mahkamah Konstitusi, PT UN, dan juga peradilan militer. Ini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai peran untuk melakukan proses peradilan di Indonesia. Nah, dari hukum dan juga peradilan yang tadi kita sudah bahas, baik yang pertemuan hari ini maupun yang pertemuan sebelumnya, itu merupakan upaya untuk bagaimana kita menciptakan sebuah situasi yang tertib di masyarakat, ya, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum nasional. Yang pertama adalah makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, sebagai warga negara yang baik, tentu harus mempunyai kesadaran untuk patuh terhadap hukum itu. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum. Kita karena sudah mempunyai pengetahuan yang baik tentang hukum, seharusnya sikap-sikap kita adalah mencerminkan orang-orang atau pribadi-pribadi yang taat terhadap hukum. Yang ketiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Nah, kita harus tahu juga nih, apa saja sih yang tidak boleh dilakukan, dan itu merupakan pelanggaran dari hukum itu sendiri. Nah, apa saja akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Dan yang kelima adalah apa sih sebenarnya pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa maupun bernegara. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita yang hidup di dalam masyarakat yang demokratis, ya, yang berbagai suku, ragam budaya, dan juga latar belakang. Perlu kita mengedepankan tanggung jawab dan kesadaran di dalam hukum. Apa sih yang dikatakan sebagai orang yang patuh? Nah, tentunya kalau kita dikatakan patuh adalah mengandung makna perilaku yang menaati peraturan itu sendiri, ya. Jadi kalau kalian yang masih suka mencuri-curi, ya, mencuri-curi untuk
mengambil kesempatan mana sih yang bisa dilanggar. Nah, berarti belum menunjukkan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini makna daripada kepatuhan atau kesadaran hukum, ya. Yang kedua adalah perilaku yang mencerminkan jelas, ya, kita bisa menunjukkan sikap-sikap kita yang baik di keluarga, di lingkungan sekolah, di masyarakat, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kalau sebagai pelajar, ya, kita masih terbatas pada lingkup yang keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat terdekat, ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, tentunya kita bisa sangat mengedepankan sikap-sikap bagaimana kita taat terhadap protokol kesehatan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga itu bisa mencerminkan nilai-nilai atau sikap yang taat terhadap hukum, ya. Itu poin yang kedua. Oke, sekarang kita melihat pada bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan, ya. Sebenarnya contohnya sangat banyak sekali, ya, tapi kita ambil beberapa hal saja. Yang pertama misalnya berlaku kurang sopan terhadap orang tua, ya. Ini kesannya kadang tidak terperhatikan, ya. Sopan santun di rumah itu menjadi hal yang sangat penting, karena dalam setiap tradisi atau keluarga itu pasti punya aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis berkaitan dengan etika, moral, dan juga bagaimana kita bersikap dari yang muda kepada yang tua, itu, ya. Hal itu perlu diperhatikan sehingga kita bisa tetap berlaku yang sopan. Yang kedua, misalnya contoh di sekolah tidak terlambat datang. Itu kalau pada masa pembelajaran offline, ya. Tapi untuk saat ini terlambatnya tidak harus datang sekolah tetapi hadir pada Meet, ya. Percobaan kita di Google Meet atau di Zoom Meeting itu menunjukkan tanggung jawab kita terhadap hukum. Yang berikutnya adalah melakukan aksi makar, ya. Pada saat ini kalau kalian melihat berita ada sebuah negara yang sedang dilakukan kudeta, ya, atau pelanggaran hukum, ya. Mereka mencoba mengambil alih pemerintahan, ya. Ini contoh perbuatan makar yang tidak dibenarkan secara hukum nasional kita. Yang berikutnya adalah melakukan tindak pidana korupsi. Ya, korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat dalam pemerintahan saja, tetapi kita bisa juga melihat dari sisi sederhana yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah sewenang-wenang terhadap tetangga. Nah, ini kadang kehidupan bertetangga kita, kehidupan pertemanan kita kadang timbul hal-hal yang kadang bisa menyinggung, menyakitkan, dan juga terjadilah sebuah perselisihan. Semoga hal-hal ini tidak terjadi di kehidupan kita dan juga kalian bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Poin yang keempat adalah akibat yang bisa ditimbulkan, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat mau tidak mau kita harus mau menerima apa akibat yang diterima dari sebuah perbuatan, ya. Kalau misalnya kita melanggar hukum agama, ya, kita akan dikatakan melakukan perbuatan yang berdosa, ya. Kalau melanggar aturan tentang kesopanan, etika, itu biasanya kita akan dicemooh atau dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi sudah berkaitan dengan kesusilaan, ya. Adanya rasa penyesalan, ada rasa bersalah, ya. Dan kalau secara hukum jelas ada aturan sanksi yang bisa ditegakkan, bisa berupa denda atau bisa berupa hukuman penjara. Nah, terus sebenarnya pentingnya apa sih, gitu, ya? Pentingnya apa kita harus taat pada hukum, ya? Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan. Baik yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya, ya. Jadi hukum ini tidak hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja, tetapi untuk menciptakan sebuah keteraturan di masyarakat. Nah,
Ini tadi adalah pembahasan kita tentang tata urutan perundang-undangan dan juga manfaat, arti penting dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat.